Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian jarak jauh tafsir Al-Quran, tafsir kitab tafsir Jalalain. Pada malam hari ini kita membaca surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 161. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang berada di rumah, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 161. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari beliau, karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada keluarga, zuriyah, dan kepada para sahabatnya, para tabi'in, kepada para ulama mufassirin, dan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa memberikan barokah manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya'i wasyuhada'i wal ulama wal fuqaha sholihin wa likullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyudi. Nafa'anallahu bi'ulumiha
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang ayat-ayat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wa malaikati wan nasi ajma'in. Ini ayat pertamanya. Innal ladzina kafaru, teman setuhune wong, innal ladzina teman setuhune wong akeh, kafaru kang podo kufur sapa alladzina, wa matu lan mati sapa alladzina, wa hum khalih utawi alladzina iku kuffarun podo kafir. Ulaika utawi menggono-menggono alladzina kafaru alaihi iku alaihim ing ngatasi ulaika laknatullahi utawi laknati Allah wa malaikati lan laknati malaikat wan nasi lan laknate menungso ajma'ina yaiku mang sekabehane. Khalidina halih padha langgeng kabeh fiha ing dalem nar. Khalidina kalih padha langgeng kabeh fiha ing dalem neraka. La yukhaffafu ora den entengake anhum ing atase alladzina kafaru apa al azabu yaiku mang siksa, walahum lan ora utawi alladzina iku yudhuruna den wenehi yaiku mang alladzina ini ayat yang diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi untuk menjelaskan orang-orang yang mengerti kebenaran. Ayat ini menjelaskan tentang
orang yang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan dunia dengan mengorbankan akhirat. Dulu di zaman Nabi, banyak orang Yahudi, orang Nasrani yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi, dan mereka tahu dari kitabnya Taurat, Injil, bahwa Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Karena satu, demi kepentingan dunia. Di dalam kepentingan dunia sama di zaman Rasulullah SAW hingga di zaman kita. Kenapa orang-orang menyembunyikan kebenaran? Satu, karena kepentingan politik. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu juga muatan politik luar biasa. Maka sampai sekarang pun banyak orang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan politik. Karena apa? Satu, karena takut jabatannya dipreteli, jabatannya diganti. Karena kepentingan politik, takut tidak punya suara. Karena kepentingan politik, takut nggak punya pengikut dan sebagainya. Ayat ini sudah dijelaskan Allah 1400 tahun yang lalu, masih relevan dengan kehidupan di zaman modern. Di zaman Rasulullah, orang menyembunyikan kebenaran juga demi kepentingan bisnis. Takut kalah saingan bisnis dengan Rasulullah, karena dagangnya Rasulullah luar biasa, berkembang pesat. Nah, ini di zaman Rasulullah. Orang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan organisasinya. Orang menyembunyikan kebenaran demi kelompoknya. Orang menyembunyikan kebenaran demi sukunya, demi keluarganya, demi anaknya, dan yang lain-lain. Maka ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mengetahui kebenaran itu sendiri? Dari zaman dahulu, orang yang mengetahui kebenaran adalah orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Lihat sampai zaman sekarang, orang yang tahu semuanya adalah orang yang menyembunyikan. Perkembangan dunia yang begitu pesat, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, itulah orang-orang yang nantinya akan oleh Allah dilaknat. Ini Allah yang pertama menurunkan ayat ini ketika orang-orang Yahudi, Nasrani menyembunyikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bukan tidak tahu, tapi kalau mengimani Nabi Muhammad, takut jabatan politisnya, jabatan publiknya dicopot. Karena dulu juga suku-suku di Arab luar biasa di zaman Nabi, persaingannya juga luar biasa. Kita memang sudah modern, persaingannya ya sama-sama juga, hanya berbeda zaman. Judulnya ya itu juga. Di zaman kerajaan orang tidak mau, bosan dipimpin raja. Akhirnya rajanya didemo, pengen jadi demokrasi. Tapi setelah demokrasi juga sama. Di zaman kerajaan, orang di kelas-kelas, mulai kelas yang paling tinggi, kelasnya anak-anak raja, kelasnya bangsawan, kelas priayi, kelas kesatria, sampai sekarang pun kelas-kelas itu masih berlaku. Yang paling rendah dulu adalah kelasnya sudra, kelasnya pembantu, babu dan sebagainya.
Apakah di zaman sekarang tidak sama? Walaupun sistem kehidupan manusia sudah berkembang, tapi sekarang pun sama. Coba kalau kita naik kendaraan, ada yang ekonomi, ada yang bisnis, nah, ada yang eksekutif, ya, ada yang VIP, ada di atasnya lagi yang VVIP. Dulu yang VVIP itu kelasnya paling tinggi, sekarang muncul kelas namanya privilege, ya, orang-orang khusus. Ini lagi ada apa itu? Audisi Minatun. Ini di kampung saya ada audisi Minatun, jadi miniatur sound system kecil-kecil lagi keliling. Kita berhenti sejenak dulu. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wa malaikati wan nasi ajma'in. Jadi nanti kalau orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini ternyata terbongkar, ya, oh selama ini ternyata dia yang menyembunyikan kebenarannya. Katakanlah kalau bahasa modern, oh dia yang membackingi permasalahan ini, dia yang melindungi permasalahan ini. Nah, maka orang ini akan dilaknat oleh Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Wal malaikati, dan dilaknat oleh para malaikat. Wan nasi, dan akan dilaknat oleh semua manusia ajma'in, semuanya. Lihat saja di perkembangan kehidupan. Ternyata penampilannya luar biasa, oh ternyata jadi koruptor kelas kakap. Dulu sebelum jadi pejabat dermawan sekali, ternyata yang dipakai bagi-bagi uang bukan uangnya sendiri, uangnya rakyat. Setelah tahu, nah menyembunyikan kebenaran, nah, karena dia korupsi, akhirnya dihujat oleh rakyatnya. Nah, itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad, apalagi sekarang sudah menggila lagi. Maka Allah menyindir orang-orang yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, ya, oleh semua manusia. Khalidina fiha, dan orang-orang seperti itu akan dimasukkan oleh Allah selama-lamanya di dalam neraka. La yukhaffafu, jadi la yukhaffafu, adabnya juga tidak diringankan. Anhumul adzaba walahum yunzarun, ya, adabnya tidak akan diringankan oleh Allah. Malaikat melaknat, manusia menghujat, dulunya dipuja-puja, ternyata setelah akhir jabatan, nah, dihujat, bahasa sekarang dibully. Nah, orang-orang yang seperti itu yang menyembunyikan kebenaran ini selalu diingatkan oleh Allah, diingatkan Nabi, akhirnya juga tidak ada perhatian, sehingga Allah menurunkan ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum utawi pangeran sira kabeh
iku ilahun ya pangeran wahidun kang esa. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu angin kejaba Gusti Allah. Ar-Rahmani kang paring welas, Ar-Rahimi kang paring asih. Nanti kalau dari lingkaran politik sudah nggak bisa diungkap rahasia itu, biasanya Allah menunjukkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati lan teman setuhune iku ing dalem penciptaan langit lan bumi, waqtilafil laili lan beda-bedane bengi, wan nahari lan rino. Rino itu bahasa sekarang ya awan, siang. Wal fulki lan perahu, allati tajri kang mlaku yaiku mang allati fil bahri ing dalem segara, bima kelawan barang yang fa'u kang naati apa kang manfaati apa ma annasa ing menungso, wa malan barang anzala kang nurunake sapa Allah minas samai saking langit, mimmain bayani yaiku mang banyu, fa ahya bihi mongko nguripaken sapa Allah bihi kelawan banyu al ardo ing bumi, ba'da mautiha ing dalem sakwuse matine ard yaiku matine bumi, wabassa lan gelar sapa Allah fiha ing dalem bumi, min kulli dabbatin ing sekabehane rumangkang. Apa rumangkang? Binatang melata, basa Jawane rumangkang. Fatasri firriyahi Fatasri firriyahi lan niyupe piro-piro angin, ya, hembusan angin, wassahabilan mendung, wal musakhkhari bainas samai wal ard, al musakhkhari kang den reh bainas samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi, la ayatin yakti dadi pira-pira pertondo li kaumin tumrape kaum yaqiluna kang padha duweni akal utawa kang padha cerdas kabeh. Sampai Allah itu mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil ladzi tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha. Apapun yang diciptakan oleh Allah di langit dan bumi, ya, perbedaan malam dan siang,
al-fulkil lati tajri fil bahri, kapal-kapal yang berjalan di dalam lautan, ya, itu dipikir bisa berjalan sendiri, kalau tanpa izin Allah nggak bisa berjalan. Bima yang faun nasa, dengan semua sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia semuanya. Angin itu kalau nggak ditundukkan oleh Allah juga akan nggak bisa kita manfaatkan. Contohnya binatang-binatang yang melata, ayam, kucing, sapi dan sebagainya, kalau nggak ditundukkan Allah untuk kita nggak akan bisa bersahabat sama mereka. Wa minan nasi, lan iku setengah saking menungso man utawi sapane wong yattakhidhu kang agawe sapa wong min dunillahi saking sakliyane Allah andada ing pira-pira kang nyekutoni yuhibbunahum padha demen sapa wong ing andada yaku ing nyekutoni kahub billah kaya demene ing Allah Ta'ala. Walladzina lan utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku asyaddu luwih banget apane hubban demene lillahi marang Allah. Walau taro lan lamun weruh sapa alladzina wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina iz yarawna nalikane weruh sapa alladzina al azaba ing azab. Al-adaba ing siksa annal quwata setuhune mang kekuatan lillahi kagungane Allah jami'an yang sekabehane iku syadidul wa annallaha lan setuhune Allah iku syadidul azabi banget niksane sapa Allah. Iltabarru alladzina nalikane lebaran sapa wong akeh ikut tubi'u kan dianut ya alladzina minalladina saking wong akeh ittaba'u kang podo anut sapa alladzina wara'au lan podo ningali sapa alladzina al azaba ing siksa wa taqatta'at lan pedot bihim kelawan alladzina apa al asbabu piro-piro sebab ya. Jadi ingat kita hidup di dunia itu ada sebab ada musabab ya.
Kalau kita belajar ilmu filsafat, ya, apa sebab musabab? Nah, itu namanya kausalitas. Bahasa Inggrisnya causality. Nah, ada yang menyebabkan sebab yang paling luar biasa, itu namanya kausa prima, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh. Wa qala alladzina, wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh. Ittaba'u kang padha anut sapa alladzina. Lau anna lana lan menawa lana iku kedue ingsun. Karrotan utawi bali bana tabarro'a mongko lebaran sapa ingsun minhum saking alladzina tabau kama tatabarro'u kaya oleh lebaran sapa alladzina minna saking ingsun. Kadzalika kaya mengkono yurihimullahu yaiku merohake ing alladzina sapa Allahu yaiku Mang Gusti Allah ahmalahum ing pira-pira amali alladzina hasaratin ingkang ngerugiake alaihim ing alladzina wa mahum lan ora utawi alladzina iku bi kharijina padha metu kabeh minan nari saking neraka. Kalau melihat ayat-ayat ini, ya, banyak orang yang berbuat maksiat tapi menyembunyikan kemaksiatannya. Banyak orang dari zaman dulu berbuat zalim tapi menyembunyikan kezalimannya. Pencitraan dari luarnya adalah orang soleh, tapi ternyata dia adalah orang yang suka berbuat zalim dan berbuat maksiat. Tapi yang begitu itu juga banyak yang mengikuti. Orang-orang seperti itu kalau di zaman sekarang, di mana bersama para kiai, para ulama, ya macae kaya kiai, ya kaya ulama, bahkan nyentrike ngalahno kiai ini. Karena apa? Dari zaman dulu orang-orang zalim, orang-orang suka berbuat maksiat itu sama, model-modelnya sama, hanya beda generasi, beda gaya. Kalau kita melihat yang menjadi sabdanya Nabi itu mengatakan begini, tuba liman matat ma'ahu dzunubahu. Orang yang paling bahagia, paling bejo, ya, paling beruntung itu ketika mati juga dosa-dosanya. Nah, tapi kira-kira ketika kita mati nggak dosa-dosa kita? Contohnya begini, kita ada orang terus kita anggap orang itu jelek, ya kita tuduh, ya mencuri dan sebagainya, sehingga orang satu kampung melabeli si A adalah pencuri. Tapi ternyata bukan pencuri, tapi kita terlanjur memprovokasi orang
satu kampung bahwa si adalah pencuri, dan itu turun temurun sampai pada anak cucunya. Ojo kawin ambek iku anak turune maling. Nah, itu terus sampai yaumil kiamah. Kalau fitnah itu tetap terjadi, berarti kita yang pertama menciptakan fitnah itu, kita akan mendapatkan dosa jariyah sampai ila yaumil kiamah. Contohnya, orang-orang yang suka berbuat dolim, ya, berbuat maksiat. Kita ada orang mendirikan klub malam. Nah, di dalamnya hiburan malam, terus menjual minuman keras dan sebagainya. Nah, itu ramai sekali sampai maju, sampai dia bisa membangun hotel. Nah, akhirnya dia mati. Nah, tapi kemaksiatannya tidak mati. Nah, setelah itu dikembangkan oleh anaknya sampai besar, sampai punya cabang. Katakanlah di seluruh Indonesia ada cabangnya. Bangun hotel di setiap provinsi, di setiap kota, di mana ada hotel itu ada klub malamnya, ada karaoke-nya dan sebagainya. Ya. Anaknya mati, dikembangkan cucunya. Nah, dikembangkan lebih besar lagi sampai ke luar negeri. Ila yaumil kiamah, kemaksiatan yang dikembangkan oleh orang yang pertama mengembangkan, mendirikan kemaksiatan itu juga akan terus dikirim oleh Allah dosa jariyahnya. Ya, kalau dia sudah mati di kuburan setiap hari, nah, dia punya pasif income dari dosa jariyah. Berbeda kalau kita ini mati tapi amal jariyah kita, ilmu kita dikembangkan oleh orang dan sebagainya, ya, sampai demi kebaikan-kebaikan kita setiap hari akan mendapatkan pahala jariyah. Paham ya? Maka ketika kita berbuat apa-apa, kalau unsurnya di dalamnya adalah kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya, nah, sampai kiamat pun kita akan mendapatkan bagian. Kalau yang kita perbuat adalah kebaikan dan itu diikuti turun-temurun kebaikan itu ila yaumil kiamah, kita akan mendapatkan apa? Nah, pahala-pahala jariyah yang mengalir ke kita. Mungkin dulu kita kurang, nggak merasa kok ini tiba-tiba saya dapat pahala, kiriman pahalanya orang-orang yang suka sholat tahajud, ya, suka sholat 5 waktu, puasa sunnah dan sebagainya. Ternyata itu adalah amalan-amalan orang-orang yang dulu pernah ngaji sama kita dan dia paham, melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Nah, kita mendapatkan bagian. Tapi kalau mendirikan kemaksiatan sampai kita mati pun itu masih berlangsung sampai ila yaumil qiyamah, juga akan mendapatkan bagian. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhan nas, Allah menyeru kepada semua manusia apapun agamanya, ya. Tidak hanya umat Islam, apapun agamanya, ya. Karena tadi sebelumnya sudah menyindir kita-kita yang selalu berbuat zalim, menyembunyikan kebenaran, bahkan menyembunyikan ilmu pun dilaknat oleh Allah. Ya ayyuhan nas, hei para menungso, kulu padha mangan sira kabeh, mimma saking barang fil ardi,
kang ana ing dalem bumi halalan thayyiba, yaiku halal tur bagus. Wala tattabi'u lan aja padha anut sira kabeh khutuwatis syaiton ing pira-pira langkai setan. Innahu ing setune setan laku marang sira kabeh iku aduun dadi satru utawa dadi musuh mubinun kang pertelo atau kang jelas. Makanya sekarang kita ini di zaman modern mencari rizki yang betul-betul halalan thayyiban ini sulit, karena uang bercampur dengan yang lain-lain. Maka Allah menyeru, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa artinya? Makanan, ya, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Memang makanannya halal tapi kurang baik, terlalu banyak mengandung pengawet yang membahayakan, terlalu banyak bumbu-bumbu yang membahayakan. Artinya apa? Kalau makanan ini sudah halal, kira-kira baik nggak kalau diserap oleh tubuh kita? Nah, makanya Allah kalau menyebutkan sesuatu ini halalan thayyiban, halal lagi baik, ya. Minuman juga sama, minum yang halal tapi yang baik bagi kesehatan. Makanan juga sama, yang baik bagi kesehatan. Jangan sembarangan. Sudah dikasih nikmat Allah, minum air putih, ya, katanya kurang berasa, kurang nonjok rasanya, terus dikasih perasa, akhirnya nggak halalan thayyiban. Sehingga kalau sudah seperti itu, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kalian ikuti, ya, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum, innama angin pestine perintah, innama ya'murukum angin pestine perintah sapa setan kum ing sira kabeh bisu'i kelawan Allah wal fahsya ilan banget Allah nih wa antakulu lan yen to ngucap sira kabeh alallahi ing atase Gusti Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh ing ma. Kalau disebutkan sesuatu, kamu jangan mengikuti apa yang menjadi kesenangan nafsumu. Setelah kita sakit, kena gagal ginjal, saya dulu tidak tahu kalau makanan minuman seperti ini membuat saya seperti ini, gitu. Wa idza qila lan nalikane diucapake lahum marang menungso ittabi'u padha anuta sira kabeh ma ing barang anzala kang wis nurunake sapa Allah qalu padha ngucap sapa menungso bal nattabi'u bali anut sapa ingsun ma ing sesuatu ing barang alfaina kang padha nemu sapa ingsun alai ngatasé ma abaana ing pira-pira bapak-bapak ingsun. Awalau kana ana to senajan ana sapa abauhum
yaiku pira-pira bapak-bapake menungso. Wala yaqiluna iku wala yaqiluna ora padha angen-angen sapa abauhum ya sapa bapake menungso sayan ing suwiji-wiji. Wala yahtadun lan ora padha oleh pituduh sapa abauhum. Masalul ladzina utawi perumpamaane wong akeh kafaru kang padha kafir kabeh sapa alladzina kama salil ladina iku kama salil ladina kaya perumpamane wong kama salil ladzi kaya iku kama salil ladzi kaya perumpamane wong ya naiku kang ambok kang anggemborake sapa wong bima kelawan barang la yasma'u kang orang rungu sapa alladzina ing ma illa duaan kejaba pangajak-ajak wanitaan lan pengundang-undang. Jadi kita kalau diajak diundang-undang oleh Allah, diajak Allah, dipanggil-panggil Allah, kayaknya telinga kita nggak mendengarkan, dipanggil nggak mendengarkan. Kalau diingatkan nggak gubris, karena apa ucapannya summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Sumun ya kaya wong budek, bukmun kaya wong bisu, umyung yaiku mangkaya wong buta, fahum monggo utawi alladzina kafaru iku la yaqiluna ora padha mikir sapa alladzina. Nah, ini alhamdulillah ayat ini bisa kita pahami bahwa kita tahu dari zaman dulu itu banyak orang yang menyembunyikan kebenaran. Allah pun juga melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmunya. Ya. Oleh tak ngomongnya arek pinter aku boleh goblok. Apa orang-orang yang menyembunyikan ilmunya? Contohnya begini, kita ketika punya ilmu nggak mau mengamalkan kepada orang lain, takut kalah saingan dengan orang lain. Terus satu ketika kita punya usaha, menemukan satu resep yang luar biasa, sampai dagangan kita ini laris manis. Kalau ditanya gimana Bu, Pak ini rahasianya kok bisa rahasia, ini rahasia perusahaan. Ya nanti kalau perusahaan sudah bisa berimprovisasi, ya, bisa meningkatkan produknya yang lebih bagus, itu silahkan di-share ke orang banyak. Karena nanti kalau disembunyikan terus akan dilaknat oleh Allah. Biasanya kalau disembunyikan terus, tiba-tiba muncul pesaing, langsung nggak laku. Ya. Dulu dipuja-puja rasanya enak ini, makan di warung sana enak, rumah makan sana enak, sampai orang semuanya rela ngantri.
karena ilmunya nggak mau bagi-bagi. Akhirnya Allah mau menurunkan ilham kepada orang lain yang bisa masak lebih enak, ya tiba-tiba langsung mati. Nah, itulah hukumnya Allah. Nah, kita kalau di akademis ya, punya jenjang sampai profesor. Nah, setelah profesor, ilmu-ilmunya nggak semakin dibagi, semakin pelit dengan orang. Jurnalnya ditulis setiap bulan, wah penelitiannya ini, tapi inti dan intinya juga nggak dijelaskan. Contohnya kalau kita membaca produk, pasti material yang inti, bahan intinya nggak ditulis itu bahan-bahannya terbuat dari apa-apa nggak ditulis. Tapi lama-lama Allah juga nggak terima dengan sikap-sikap seperti itu. Akhirnya ya dibikin sendiri oleh Allah. Akhirnya orang nggak suka makan makanan yang diciptakan oleh dia, gitu. Maka menyembunyikan sesuatu itu boleh, tapi harus tahu kira-kira ini sembunyikannya untuk apa. Contohnya begini, ada rampok, mana rumahnya Pak Lurah, kita tahu kalau ini rampok. Mana rumahnya Pak Haji A, kita tahu rampok. Oh, rumahnya Pak Haji A sana selatan, padahal dia sudah berada di depan rumahnya Pak Haji A. Nah, kalau menyembunyikan kebenaran yang seperti itu boleh, karena kalau kita jelaskan ini rumahnya, wah terlalu polos, Pak Haji akhirnya jadi korban perampokan, ya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang ada di rumah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bisa memberikan tambahan manfaat, ya. Kita memahami ayat Allah tentang menyembunyikan kebenaran, okay. Banyak yang kita hadapi di masa sekarang. Kita karena takut kehilangan nafkah sehingga menyembunyikan kebenaran. Karena bos kita berbuat maksiat, dolim, curang, kalau kita ngomong takut dipecat sehingga kita menyembunyikan kebenaran. Karena organisasi yang kita ikuti selalu mensubsidi kita sembunyikan kebenarannya, okay. Kita nggak berani membongkar kebenaran dan sebagainya. Tapi ingat, lama-lama Allah sendiri yang akan membongkar. Maka pepatah yang ada di bangsa kita, bangsa Indonesia ini, ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Makanya kita ke depan setelah mengerti ayat ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 161 ila akhir. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dari pengajian tafsir Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 171. Di ayat 171, gimana orang sekarang prakteknya sumum bukmun umyung fahum la yaqilun. Biasanya kalau tahu itu adalah sesuatu yang untuk menyembunyikan kebenaran, mulut kita sekarang sudah nggak dikunci dengan apa-apa, kuncinya dikasih amplop isinya uang. Sumum bukmun umyung fahum la yaqilun, otaknya wis bundel. Okay. Maka jangan terjadi di antara kita, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, tidak tergolong termasuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa barokah, manfaat di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malayin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.